Shalom. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Ada wajah-wajah baru dari antara kita yang baru hadir. Saya kira tidak semuanya sudah kenal ya. Ada yang baru tapi kita selalu bersama-sama dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai kelima dan 13 sampai dengan yang 17. Saya ingin memulai beberapa pernyataan tentang ketika kita mau atau membaca teks ini. Pengajaran ataupun kita sering bilang kalau dalam konteks bergereja itu disebut dengan teologi, itu menjadi sangat penting dalam pemahaman mengenai keagamaan. Jadi kalau orang yang mengatakan dirinya beragama tetapi tidak belajar memahami ajaran agamanya atau ajaran-ajaran agamanya, orang ini hanya akan menjadi orang yang hanya memiliki label agama saja tetapi tidak menghayati agama. Saya kira banyak ini istilahnya kalau orang Indonesia bilang itu apa, Kristen KTP misalnya ya. Jadi cuma bilangnya aja orang Kristen, tapi ya udah kita gereja ada yang Kristen kapal selam itu ya. Jadi kalau kapal selam itu apa namanya, Natal dia muncul, habis itu dia hilang lagi ya. Natal baru muncul. Seperti itu sering terjadi, bahwa ada orang yang hanya bilang saya beragama tapi tidak juga mau mempelajari pemahaman-pemahaman beragama itu seperti apa, ajaran-ajarannya. Atau ada orang yang tidak perlu memang memahami pengajaran agama karena memang menganggap bahwa agama itu hanya salah satu ciri dari salah satu cara hidupnya. Jadi agama kemudian ada cara-cara hidup yang lain. Jadi bukan yang utama, tapi ada cara hidup yang lain. Sehingga tidak menjadi agama itu, pengajaran agama itu tidak menjadi yang utama baginya. Dan bagi orang-orang seperti ini, agama hanya menjadi sebuah identitas tanpa perlu menghayatinya dengan mendalam. Atau tidak perlu sama sekali agama. Kalau ekstremnya bisa begitu. Karena memang agama hanya salah satu saja dari identitas kehidupan. Tetapi bagi saya, pengajaran agama itu menjadi sangat penting karena dalam mempelajari, memahami tentang keagamaan itu, orang diajar untuk melihat sisi batin. Jadi, memang ada yang lainnya, tetapi di dalam kehidupan beragama, pengajaran agama, pengajaran pemahaman tentang teologi, kita diajar tentang sisi yang lain yang jarang kita pahami adalah mengenai sisi batin. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu lebih pada mengasah sisi kognisi kita. Jadi ada sisi batin, ada sisi yang kita sebut dengan kognisi. Kedua-duanya harus dipenuhi dalam diri seorang. Nah ini kalau nggak dipenuhi dalam diri seseorang, apa persoalannya? Orang yang hanya dipenuhi dengan sisi pemahaman religiusitas saja, nah ini konsekuensinya. Ada orang yang hanya mengisi dengan sisi-sisi batin saja, sisi-sisi religiusitasnya tanpa mau mengisi sisi kognisinya. Biasanya orang ini dalam implementasi dalam kehidupan beragamanya, ini cenderung bisa-bisa menjadi radikal. Wah ini bahaya, ini udah nggak pusing, pokoknya apa yang kata Firman bilang, udah itu aja diterapin, yang lain nggak peduli. Tanpa memikirkan, tanpa memahami dengan baik konteks situasi yang ada di dalam teks itu. Pokoknya lintar-lantar gitu aja, lihat hantam dong. Tapi ada juga persoalannya ketika orang hanya mengisi sisi-sisi kognisinya saja tanpa memperhatikan sisi religiusitas, sisi batin. Biasanya orang seperti ini terjebak pada satu bagian lagi yang kita sebut dengan pemahaman yang mungkin sangat liberal. Jadi orang seperti ini udah agama nggak penting, yang penting apa kata sains, apa kata ilmu pengetahuan, apa kata dunia, apa kata yang ada yang berkembang sekitarnya, tidak lagi dicerna, dipahami dalam sisi batin. Orang-orang seperti ini cenderung akan menjadi orang-orang yang menjadi sangat liberal. Mungkin saudara akan mengatakan, tapi Pak Pendeta, orang-orang yang banyak melakukan pembunuhan atas nama agama itu juga orang-orang pintar. Oh, kalau saudara lihat kasus bom Bali, ternyata itu orang pintar, bisa merakit bom, bisa membuat sesuatu dengan
sangat baik, cerdas, punya kemampuan untuk menganalisa atau membuat racikan bom dan sebagainya, itu bukan orang-orang yang bodoh, tetapi itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi saya selalu bilang begini, coba cek dulu. Jangan-jangan pemahaman religiusitasnya telah mengatasi pengetahuannya. Nah, ini yang selalu kita bilang dengan istilah cuci otak gitu. Dan ini yang sering terjadi dalam banyak hal. Teks kita hari ini bicara tentang hari Tuhan. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi saya ingin memberi kalau saudara cek di internet itu banyak sekali lah ya, kaitannya dengan firman ini. Dulu ada seorang yang bernama Harold Camping. Dia memprediksi tentang bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, itu hari Sabtu, itu akan jadi atau datang kiamat. Ternyata kalau saudara cek buka di internet itu dilihat pemahaman tentang hari kiamat itu banyak sekali pengajarannya justru datang dari Amerika ini. Banyak sekali tokoh-tokoh, salah satunya adalah Harold Camping ini. Ternyata nggak jadi. Wah, ini repot ini. Di Inggris, ini menarik lagi, tahun-tahun yang lampau itu di Inggris ada satu orang-orang menyebutnya the prophet hen of Leeds. Jadi telur ayam itu tiba-tiba bertelur, ada tulisan gitu. Tulisannya itu adalah Kristus akan datang. Wah, orang yang bilang tuh semua pada udah gak mau kerja lagi, udah gak mau buat apa-apa lagi. Yang penting ayam itu sudah bilang telurnya sudah nulis waktu dia bertelur ada tulisan. Ternyata setelah dicek secara ilmiah itu terjadi pembohongan. Entah bagaimana itu ketahuan, ternyata dengan teknik tinta korosif atau apalah namanya begitu, itu bisa dilakukan, dipaksakan dimasukkan di dalam ayam itu. Itu mengerikan sekali yang seperti ini. Satu buku tentang The Lake and the Great Planet Earth tahun 70-an pernah juga menyatakan bahwa orang Kristen tidak perlu lagi membuat rancangan di tahun 2000-an ke atas. Kenapa? Setelah itu sudah gak ada lagi. Dunia ini sudah akan hancur. Di Bandung, seorang pendeta dengan 300 pengikutnya sudah bilang, kita harus puasa 7 hari 7 malam, ritual, nyanyi, pokoknya udah nggak kerja lagi, udah nggak mau bikin apa lagi, pokoknya udah nggak mau lagi melakukan apa, karena 10 November 2003 itu akan kiamat dan itu akan pasti terjadi. Tahu-tahu nggak jadi, diralat, bukan 10 November, tapi 10 Mei. Dan ternyata sampai 10 Mei juga tidak terjadi, 10 Mei 2007 juga tidak terjadi. Saudara, pemahaman seperti ini, pemahaman yang sangat radikal. Dalam arti sudah nggak lagi melihat sisi-sisi kognisi dan pengetahuan. Dan dalam konteks inilah Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika. Hei jemaat Tesalonika, seperti tadi Bu Joyce katakan, hati-hati dengan pengajaran yang membawa kamu hanya pada sisi religiusitas yang akan mengatasi sisi kognisimu atau pengetahuanmu. Karena dengan demikian kamu akan terjebak dengan pemahaman yang radikal. Dan konteksnya ini adalah hari Tuhan. Jemaat di Tesalonika dibilang, ada yang bilang hari Tuhan sudah akan datang. Jadi ya sudah, nggak usah bikin apa-apa, malas-malasan, nggak pergi ke kerja lagi, nggak pergi sekolah, nggak mau melakukan apa-apa karena memang hari Tuhan datang. Santai-santai saja, tidak usah kerja, berdoa saja, bahkan cenderung bermalas-malasan. Konteks jemaat Tesalonika. Bahkan mungkin akan mengajarkan hal ini dengan paksa kepada orang lain sehingga terlihat sangat radikal. Mereka memaksakan pengajaran ini kepada orang lain bahwa hari Tuhan akan datang. Udahlah, nggak usah bikin apa-apa, kita malas-malasan aja, santai-santai, kita berdoa, kita pokoknya kepada Tuhan saja, nggak perlu lagi. Paulus mengingatkan, jangan begitu. Jadi jemaat itu jangan begitu. Paulus mengajar jemaat Tesalonika supaya kamu, hai jemaat Tesalonika, jangan bersikap demikian dalam pemahaman keagamaan. Hidup ini keras, penuh perjuangan, terkadang penuh resiko, banyak tantangan dan konkret, dan kamu harus menghadapi hal itu secara berani. Berani dalam pengertian ini adalah harus mampu mengatasi
tantangan. Jemaatnya tanya, bagaimana dengan hari Tuhan? Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hak Tuhan, adalah waktu Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu kapan hari Tuhan itu datang. Meskipun tanda-tandanya mungkin ada, tetapi tepatnya kita tidak akan tahu. Apa tugas kita hari ini? Firman Tuhan bilang, kalau baca ayat yang ke-15 apa? Berdirilah teguh, stand firm. Tadi yang Ibu Joyce bilang itu. Tugas kita semua, bukan hanya jemaat Tesalonika hari ini mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau saudara baca ayat yang ke-15, berdirilah teguh. Nah saudara-saudara, sekali lagi firman ini mau mengajar kepada kita tentang betapa pentingnya pengajaran yang benar. Betapa pentingnya pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara membaca surat 2 Timotius ini menarik. Pada pasal 3, kalau kita merangkum semua 2 Timotius ini, kesimpulan itu simpel banget. Kesimpulannya dalam judul di pasal 3 apa dikatakan? Berdoa dan bekerja. Jadi saudara-saudara, kesimpulan dari 2 Tesalonika ini adalah marilah kita menjadi jemaat yang berdoa, tapi juga menjadi jemaat yang bekerja. Berdoa itu adalah sisi batin. Bekerja itu adalah sisi kognisi kita, kemampuan, keahlian, kecerdasan untuk melakukan sesuatu. Dan dua sisi ini yang tidak bisa dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Paulus tajam sekali bicara tentang hal ini. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari pasal 3, konteksnya itu saudara perhatikan. Ayat yang ke-10 dari pasal 3, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia, apa dikatakan di situ? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini keras banget ini. Karena apa? Karena orang udah gak mau lagi kerja, malas-malasan aja. Gak usah lagi